Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edwin. Pak Edwin, maaf lampunya petang. Untuk kesempatan ini kita saling sharing Pak Edwin ya, yang mana jadi jangan berkecil hati di sini Pak Edwin ya, tentang cara serah terima di situ Pak Edwin ya. Jadi ada suatu kendala atau suatu sebab itu harus bisa dibicarakan di situ ya. Untuk serah terima, kita kan di sini diberikan apa itu yang namanya rangkuman koli ya Pak. Jadi rangkuman koli itu dalam istilahnya kan koli bentuk fisik, koli dalam tanda kurung itu bentuk fisik. Jadi untuk harapannya agar semua driver itu saya harapkan dari kemarin-kemarin biar cara serah terima ke toko itu valid ya, tidak ada barang lebih gitu ya. Jadi biarkanlah untuk customer ataupun anak toko itu pengecekan secara item ya. Namun untuk driver itu pengecekan secara global. Di situ karena kita dibekali dengan koli ya, di situ ya. Di situ pastikan fisik yang turun Pak, itu dibaca dulu rangkuman koli tersebut ada tulisan apa dan inisialnya apa, BJMA ya BJMA, terus toko GMDA ya GMDA di situ ya. Kalau misal ada 2 barcode, pastikan tanggalnya itu sesuai dengan faktur apa tidak tanggalnya, biasanya berbeda di situ Pak ya. Di situ fisik yang turun misal 10, alokasi 10 berarti ada 20 karton ya. Nah itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Dan kontainer kuning ada berapa? Kuning misal 10 ya harus 10. Barcode-nya BCMA semua. Terus yang K yang paling atas sendiri yang kodenya A itu berarti kan kontainer obat ya Pak ya. Di situ. Ada juga alokasi, pasti akan ditulis secara manual di situ di rangkuman koli, alokasi bentuk mini ataupun alokasi bentuk K besar di situ ya Pak. Itu dihitung secara global di situ ya. Nah, kalau kita tidak membiasakan penghitungan secara global, kita pasrah mengikuti penghitungan atau pengecekan anak toko, nah itu nanti efeknya ada barang lebih tidak akan ketahuan. Karena karakteristik untuk anak toko itu dari mobil atau dari box ke lantai toko itu pasti tidak akan dipindah sama sekali Pak pengecekannya ya. Jadi untuk menghindari barang lebih pastikan penghitungan secara global dari Pak Edwin ya. Namun dan selanjutnya untuk serah terima barang balik atau kontainer kosong ya, itu biasakan Pak jangan dibundari ataupun dicentang ya Pak. Kalau memang dicentang, pastikan tulisannya sama sesuai dengan fisiknya. Nah, setelah itu ditulis di atasnya K, kode kuning ya, K 10, M Claris ya, konter merah, dan 10 mini ada 2 di situ. Ditulis secara manual. Kita boleh mencentang-centang ya, namun ditulis secara manual. Nah, itu sebagai bukti ingatan kita ketika ada pertanyaan di PS. Lalu kita baru sini. Nah, namun kalau sudah ditulis seperti itu, semisal bongkar toko Brawijaya ya, kan bongkar pasti bongkar pertama. Nah, toko Brawijaya pasti bongkar pertama. Kita sudah membiasakan tulis seperti itu. Namun sampai sini terjadi kekurangan. Berarti, loh ini saya bawa ini. Oh, berarti kemungkinan besar turun di toko selanjutnya. Nah, itu pasti ada di sana. Kalau semisal ada pertanyaan, ya Pak. Nah, jadi kedepannya untuk serah terima kontainer kosong itu dilakukan seperti itu Pak ya. Jadi kemarin itu kan ada selisih kontainer punya Samyan. Nah itu seingat sampean ada di mana? Ada di Kerasaan itu. Ada di Kerasaan. Di sana sudah mengaku Pak tidak? Dikasih CCTV yang agak burem gitu. Tapi ya, pasti ada di sana. Kalau ingat saya ada, soalnya gini kan yang jadi masalah itu gara-gara kontainer 1 itu Pak. Kontainer 1 itu punya Rapen apa ya?
barcode-nya itu punya Raven kontainer itu, cuma isinya itu punya kerasaan. Nah, sedangkan punya kerasaan itu kurang satu. Nah, katanya kerasaan itu, ya Pak, tak ganti yang ini, kontainer yang punya Raven itu gitu. Ya ada Pak itu. Ini Pak ya, yang sudah saya itu semua kan Pak. Saya sudah, kalau saya tulis manual itu, ingat yang katanya driver yang lawas. Kalau sudah manual itu berarti itu kan sudah ngecek sendiri Pak itu. Kalau belum saya tulis manual itu berarti belum ngecek saya Pak.